Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan berbagai limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa duduk bersama di salah satu taman di antara taman-taman surga, yaitu di majelis ilmu yang mulia. Sebuah majelis yang dengannya seorang muslim akan diselamatkan dari berbagai badai syubhat dan berbagai gelombang syahwat. Sebuah majelis yang mana Allah Subhanahu wa taala meliputi dengan rahmatnya. Sebuah majelis yang akan mengangkat derajat seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Kita tahu bahwasanya pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan membalik keadaan makhluk-makhluk yang asalnya di atas diletakkan di bawah, dan makhluk yang asalnya di bawah dibalik ke atas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Waqiah, khafidhatur rafi'ah, hari di mana Allah merendahkan dan meninggikan. Bintang gemintang yang asalnya di atas dijadikan berjatuhan ke bumi. Gunung-gunung yang asalnya di bawah diangkat ke langit seperti awan. Demikian pula orang-orang yang beriman dan yang berilmu. Mungkin mereka ketika dahulu tidak dikenal dalam komunitasnya, dalam masyarakatnya, akan tapi pada hari kiamat khafidhatur rafi'ah, mereka akan diangkat, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari satu hadis qudsi yang diriwayatkan dari sahabiyun jalil, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis tentang luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan mempelajari hadis yang mulia ini semakin memantik semangat kita untuk melakukan ubudiyah, penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Di tengah-tengah kesibukan kita, semoga kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan ibadah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu subhanah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqraka. Wahai anak Adam, luangkan waktu untuk beribadah kepadaku. Amla sadraka ghinan, niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa asudda faqraka, dan aku akan menutupi kefakiranmu. Wa illam taf'al, kalaulah engkau tidak melakukan yang demikian, malaktu sadraka syuhlan, niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kesibukan. Walam asudda faqraka, dan aku tidak menutupi kefakiranmu. Hadis yang mulia ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya nomor 2466. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya
nomor 4107, dan lafadz ini milik Al-Imam Ibnu Majah. Diriwayatkan pula oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya nomor 3657. Dan di sini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Ibnu Majah nomor 3315. Hadis yang singkat ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengeluarkan 5 pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah perintah untuk mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama ini terambil dari potongan awal hadis, yaqulullahu subhanahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan disinilah letak hadis qudsinya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, ya bna Adam tafarragh li ibadati. Allah menyebutkan, wahai anak Adam, luangkan waktu untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku. Kita perlu ingat bahwa tujuan kita diciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan bukan hanya untuk menikmati berbagai kesenangan-kesenangan dunia, akan tapi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Az-Zariyat pada ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia dengan berbagai kisah fasa-fasa kehidupan mereka. Untuk apa Allah ciptakan jin dan manusia? Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Inilah tujuan syar'i kenapa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia dilahirkan? Kenapa mereka belajar? Tujuannya adalah ubudiyah, beribadah, memberikan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis qudsi yang mulia ini Allah mengatakan, ya bna Adam tafarragh li ibadati. Wahai anak Adam, luangkan waktu untuk ibadah kepadaku. Sehingga kalau kita boleh mengambil kesimpulan awal dari potongan hadis yang pertama, tujuan kita di kehidupan dunia adalah untuk melakukan salat subuh, untuk melakukan salat zuhur, salat asar, salat maghrib dan salat isya, serta ibadah-ibadah yang lainnya. Adapun kesibukan-kesibukan dunia itu hanyalah waktu untuk menunggu datangnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan dibalik bahwa kita hidup untuk dunia wal iyadzubillah sedangkan akhirat itu hanya sekedar saja. Tapi yang benar, seorang muslim dan muslimah tujuan hidupnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan meninggal dunia, beberapa hari ketika beliau akan meninggal dunia, maka beliau berpesan, as-salah wa ma malakat aymanukum. Tegakkanlah salat, dirikanlah salat, dan berbaik-baiklah dengan hamba sahaya kalian. Artinya menunjukkan bahwasanya tujuan kita diciptakan di muka bumi ini adalah untuk salat, yang merupakan ibadah yang akan Allah tanyakan pada hari kiamat kelak. Sehingga perhatikan Allah Subhanahu wa taala ketika menggunakan kalimat tafarragh li ibadati, luangkan waktu, berikan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang dimaksudkan dalam hadis yang mulia ini, bahkan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, adalah ibadah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.
liya'budun ay liyuwahhidun, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah tidak akan pernah Allah terima kecuali dibangun di atas dua pilar besar, yaitu dibangun di atas keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Sebagaimana perkataan yang indah dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, innal amala idza kana khalisan lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban lam yakun khalisan lam yuqbal, hatta yakuna khalisan was sawaban, fal khalisu idza kana lillahi was sawabu idza kana ala sunnati. Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, seorang tabi'ut tabi'in, satu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yakuna khalisan wassawaban, sampai amalan itu dilakukan dengan ikhlas dan juga benar. Ketika ada satu amalan yang dilakukan hanya karena ikhlas saja, dia memberikan ibadah hanya karena Allah tapi tidak benar, lam yuqbal, Allah tidak akan menerimanya. Ketika ada amalan yang sudah benar tapi tidak ikhlas, Allah pun tidak menerimanya. Hatta yakuna khalisan wassawaban, Allah tunggu amalan itu sampai dilakukan dengan ikhlas dan benar. Fal khalisu idza kana lillahi, dan yang dimaksud dengan ikhlas bahwa amalan itu dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, was-sawabu idza kana ala sunnati, dan dikatakan benar ketika amalan itu dilakukan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa Allah katakan dalam Al-Qur'an di surat Al-Mulk, Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang baik amalannya. Sehingga beribadah kepada Allah tidak cukup hanya dengan bermodalkan semangat dan ikhlas saja, tapi seorang harus belajar bagaimana ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ibadahnya sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika bertemu dengan seorang pendeta yang sudah tua usianya, sudah beruban rambutnya, dia letih dengan agama Nasraninya, maka Umar mengatakan, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah, orang ini lelah dengan amalannya, dengan ibadah kenasraniannya, tasla naran hamiyah, akan tapi dia nanti akan dilemparkan ke dalam neraka. Sehingga betapa banyak orang yang ingin memberikan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak dibangun di atas dua pilar, yaitu keikhlasan dan mutabaah, maka amalannya tertolak. Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami akan datangkan amalan pahala dari orang-orang yang beramal pada hari kiamat kelak, faja'alnahu haba'an manthura, dan kami jadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan. Sehingga kalau kita mengambil satu kesimpulan awal dari poin yang pertama ini, ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, maka secara tidak langsung kita diperintahkan untuk belajar bagaimana tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu belajar bagaimana caranya salat, bagaimana caranya puasa, membayar zakat, haji, umroh, dan berbagai amalan yang lainnya, karena semuanya butuh cara, butuh contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ibadah kita
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita keluarkan dari hadis qudsi yang mulia ini, bahwa kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Pelajaran yang kedua ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, terambil dari potongan hadis amla sadraka ghinan. Ketika seorang hamba benar-benar dia meluangkan waktu, menyempatkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amla sadraka ghinan, kata Allah, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Kekayaan yang sebenarnya bukan pada banyaknya harta, bukan pada banyaknya simpanan, bukan pada banyaknya aset kekayaan. Karena itu sifatnya relatif. Ketika satu orang memiliki sekian harta, maka dia kalah dengan yang lainnya. Ketika seorang memiliki satu kekayaan, maka terkalahkan dengan yang lainnya. Sehingga kekayaan yang sebenarnya adalah kayanya hati, kayanya jiwa. Ketika seorang jiwanya kaya, maka berapapun rizki yang didapatkannya, dia akan qanaah, dia menerima pembagian dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan rizkinya berkah, bahkan dia mensyukuri rizki yang Allah berikan kepadanya, meskipun secara nominal tidak besar dibandingkan dengan yang lainnya. Apa kata Nabi SAW dalam hadisnya tentang hakikat orang yang kaya? Kata Nabi, laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya simpanan, an kathratil arad, dengan banyaknya aset, harta kekayaan. Bukan itu kekayaan. Walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kaya jiwanya. Betapa banyak orang yang banyak hartanya, banyak uang di rekeningnya, tapi miskin hatinya. Dia selalu merasa kurang, dia selalu merasa tidak berkecukupan, selalu dihantui dengan kefakiran dan kemiskinan. Sehingga terus tidaklah ada hari kecuali dia berpikir terus mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Dia miskin jiwanya, padahal dia banyak hartanya. Sehingga habis waktunya hanya untuk mencari harta, hanya untuk mengumpulkan dunia. Betapa banyak orang yang hartanya tidak banyak, akan tapi dia tenang hidupnya, dia cukup, dia merasa qanaah karena hatinya diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambah nikmat tersebut. Kalau bukan tambahan secara kuantitas, secara jumlah, maka Allah akan tambah secara kualitas, secara keberkahannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalaulah kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami akan tambahkan nikmat untuk kalian. Nabi SAW pernah mengajarkan kepada kita sebuah doa agar kita diberikan kekayaan, terutama kekayaan jiwa, yaitu doa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu huda, petunjuk, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, kesucian, wal ghina, dan kekayaan jiwa. Dan seorang muslim yang senantiasa kaya jiwanya, jadi jiwanya merasa cukup dengan pembagian yang Allah berikan. Karena memang sunatullah dalam kehidupan dunia ini, ada orang-orang yang dilapangkan rizkinya, dilapangkan hartanya, dan ada orang-orang yang disempitkan. Pelapangan dan penyempitan harta itu dengan hikmah yang luar biasa. Kalau seandainya
semua manusia diberikan harta yang sama, dengan jumlah yang sama, dunia tidak akan berjalan. Kita tahu di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah ketika ada seorang laki-laki yang dia keluar dengan membawa zakat malnya, dia keluar dengan membawa harta sedekahnya, dan tidak ada satupun orang yang mau menerimanya, karena mereka sudah mendapatkan harta yang sama, sehingga dunia tidak berjalan dan dunia akan segera hancur ketika itu. Maka di antara sunatullah, ada orang-orang yang dilebihkan dalam masalah harta, dan ada orang-orang yang disempitkan. Permasalahannya adalah bukan nominal hartanya, tapi yang jadi masalah adalah apakah jiwanya kaya atau miskin. Orang-orang yang hatinya kaya, meskipun nominalnya tidak besar, maka dia qanaah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi orang-orang yang hatinya miskin, berapapun uang yang dia terima, niscaya dia berpikir untuk mendapatkan yang selainnya. Dia terus ingin mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Semoga satu hadis yang akan kita bacakan menjadikan kita sadar bahwasannya kekayaan jiwa, qanaah yang ada pada diri seorang hamba adalah salah satu ciri bahwa hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Innallaha yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafiyya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Siapa yang dicintai oleh Allah? Abdat taqiyya, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ghaniyya, hamba yang kaya jiwanya, yang merasa cukup dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Dan al-khafiyah, yang senantiasa menyembunyikan amalan kebaikannya. Kita tahu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika ada seorang anak yang dia dicintai oleh orang tuanya, maka apapun yang diminta oleh anak tersebut akan diberikan oleh orang tuanya. Ketika ada seorang bawahan, dia dicintai oleh majikannya, maka bisa dipastikan karirnya pasti akan bagus. Dia akan dinaikkan derajatnya, diperbanyak gaji bulanannya dan yang semisalnya. Itu makhluk dengan makhluk. Bagaimana kiranya kalau ada seorang hamba, seorang makhluk yang dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menciptakan seluruh jagat raya, maka dia menjadi hamba yang beruntung. Allah akan panggil malaikat Jibril untuk memerintahkan malaikat Jibril mencintai orang ini. Malaikat Jibril akan memerintahkan makhluk-makhluk yang ada di langit untuk mencintai orang ini. Dan pada saatnya seluruh penduduk bumi akan cinta kepada orang tersebut, karena dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kiat mendapatkan kecintaan dari Allah adalah menjadi seorang muslim yang kaya jiwanya, yang senantiasa menjadikan dia qanaah dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang senantiasa fokusnya ibadah kepada Allah, kata Allah, amla sadraka ghinan, aku akan penuhi hatimu, dadamu dengan kekayaan. Ketika dia fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kaya jiwanya. Kalaulah kita berpikir secara sederhana ya, orang-orang kufar yang mereka melakukan kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, berbagai dosa mereka lakukan, Allah berikan harta untuk mereka. Mungkinkah ada seorang muslim yang dia senantiasa menjaga tauhidnya, dia senantiasa meluangkan waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah tidak memberikan rizki kepadanya? Sangat mustahil sekali. Sehingga cukuplah bagi seorang muslim dia yakin bahwa tidaklah dia tercipta di muka bumi ini kecuali satu paket dengan rizki yang Allah telah tentukan untuknya. Ketika dia yakin rizkinya tidak akan berpindah, rizkinya tidak akan berkurang, maka dia fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita keluarkan dari hadis yang mulia ini, bahwa
seorang yang mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupinya dari kefakiran. Seorang yang mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya dari kefakiran. Seorang yang mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya dari kefakiran. Pelajaran yang ketiga ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah terambil dari potongan hadis wa asudda faqraka. Ketika seorang hamba meluangkan ibadah, menyempatkan waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan dua keutamaan. Amla sadraka ghinan, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan, dengan kesyukuran, dengan qanaah. Wa asudda faqraka, dan aku akan tutupi kefakiran. Kekurangan-kekurangan dia akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada seorang yang jutawan, miliarder, kaya raya mengatakan kepada seorang yang miskin, engkau fokus mengabdi, membantu aku dalam pekerjaanku, niscaya semua masalahmu akan aku cukupi, hutang-hutangmu akan aku penuhi. Dengan jaminan semacam ini, maka seorang akan tenang karena dia sudah ada yang mengurus. Itu manusia dengan manusia. Bagaimana kalau yang menjamin kita tidak akan fakir adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Amla sadraka wa asudda faqraka, niscaya aku akan tutupi kefakiran. Maka di antara cara untuk mendatangkan atau melapangkan rizki, untuk menutupi kefakiran, di antaranya adalah selain beribadah secara umum, yaitu dengan menjaga 4 rakaat duha. Ketika seorang hamba membiasakan merutinkan 4 rakaat duha, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kebutuhannya. Sebagaimana Allah berfirman di hadis qudsi yang lainnya, ya bena Adam la tu'jiz an arba'i raka'atin min awwalin nahari akfika akhirahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, janganlah kalian lemah, janganlah kalian tidak semangat dari 4 rakaat duha min awwalin nahar, di awal waktu siang, akfika akhirahu, niscaya aku akan penuhi kecukupanmu di akhir waktunya. Sehingga di antara amalan yang bisa membuka pintu rizki adalah membiasakan, merutinkan melakukan 4 rakaat duha. Sehingga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kemudahan untuk melakukan sholat duha 4 rakaat ya. Dan waktu yang paling utama adalah sekitar jam 9, jam 10 pagi. Kata Nabi SAW, waktu sholatul awwabin idza rufida, ketika anak-anak onta itu mulai merasa kepanasan ya. Ketika anak onta sudah mulai kepanasan, ketika menderum, maka karena sudah terik, maka dia bangkit. Dan waktu itu ya sekitar jam 9 atau jam 10 pagi. Tapi boleh dilakukan di waktu-waktu lain selama setelah isyraq, setelah syuruk sampai menjelang zuhur, sekitar 15 menit sebelum adzan zuhur itu masih bisa sholat duha. Dan sholat duhanya diusahakan itu 4 rakaat supaya kita senantiasa dicukupi kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian pelajaran yang keempat para jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah seorang yang tidak disibukkan dengan urusan ibadah, niscaya hatinya akan dipenuhi dengan urusan dunia yang menyibukkan. Seorang yang tidak disibukkan dengan urusan ibadah, niscaya hatinya akan dipenuhi dengan urusan dunia yang menyibukkan. Kita perlu tahu para jamaah rahimani wa rahimakumullah bahwa keinginan untuk senantiasa
mendapatkan harta itu selalu ada pada diri seorang hamba, pada diri seorang manusia, meskipun usianya telah senja. Kata Nabi SAW, yuhramu bnu Adam wa tashibbu min husnatani. Usia anak Adam sudah tua, sudah sepuh usianya. Wa tashibbul min husnatani. Akan tapi ada dua hal yang senantiasa muda, yang senantiasa semangat. Apa itu? Yang pertama adalah al-hirsu 'alal mali. Hirs, keinginan untuk senantiasa mendapatkan harta, wal hirsu 'alal umuri, dan keinginan untuk diperpanjang usianya. Tidak ada cerita orang itu ketika sudah senja usianya dia tidak butuh dengan harta, tidak ada. Tapi selama dia hidup di dunia, orang pasti ingin memiliki harta, harta dan harta. Padahal hakikat harta manusia yang sebenarnya adalah apa yang dimakannya, apa yang dipakainya, dan apa yang disedekahkannya. Ketika seorang ini mendapatkan satu lembah harta yang penuh dengan harta, jadi satu lembah yang penuh dengan harta, niscaya manusia akan berpikir untuk mendapatkan lembah yang kedua dan yang ketiga. Ketika seorang sudah punya penghasilan yang mapan, niscaya dia akan berpikir bagaimana membuka usaha yang kedua dan yang seterusnya. Sebagaimana kata Nabi SAW, laukana libni Adam wadiyani min malin. Seandainya anak Adam punya wadian, dua lembah yang isinya penuh dengan harta, seandainya dimakan oleh dia, anak keturunannya nggak akan habis. Dia punya dua lembah penuh dengan harta, labtagha thalithan, niscaya dia akan berpikir bagaimana mendapatkan lembah yang ketiga. Ketika dia memiliki sumber pemasukan, maka dia berpikir mendapatkan pemasukan yang baru. Itulah fitrah manusia. Wala yamla'u jawfu bnu Adam illa turab, dan tidak ada yang bisa menutupi keinginan anak Adam itu kecuali tanah, kecuali pekuburan. Ketika dia meninggal dunia baru selesai, habis keinginan dunianya. Wa yatubullaha ala man taba, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-hambanya yang bertaubat. Kalau kita renungkan para jemaah rahimani wa rahimakumullah, harta yang banyak itu, uang yang banyak yang kita gunakan hanyalah makanan yang kita makan, itu pun hanya sekian porsi. Yang kita gunakan hanya pakaian yang kita pakai. Yang kita gunakan hanyalah apa yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya uang yang ada di rekening, tanah yang menjadi aset kekayaan, berbagai macam kendaraan, ketika seorang meninggal dunia, maka otomatis akan berpindah ke orang lain, ke ahli warisnya. Dia mencarinya dengan menghabiskan usianya sampai melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mencarikan orang lain, meskipun itu bagian dari keluarganya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Mutarrif dari bapaknya radhiyallahu ta'ala anhu? Kata dia, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u alhaakumut takatsur. Bapaknya Mutarrif mendatangi Nabi SAW, dan ketika itu Nabi sedang membaca surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur. Kemudian beliau mengatakan setelah membaca surat yang mulia itu, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam selalu mengatakan hartaku, hartaku, hartaku. Ini rumahku, ini tanahku, ini mobilku, ini rekeningku. Selalu begitu. Dia selalu ingin punya banyak. Apa kata Nabi SAW? Seorang Rasul yang akan mengetuk pintu surga, seorang Rasul yang ketika akan meninggal dunia baju besinya tergadai di tangan seorang Yahudi karena nggak ada lagi yang dimakan. Seorang Rasul yang mulia dengan kesederhanaannya, beliau mengatakan, wahallaka ya bna Adam min malika. Coba renungkan wahai anak Adam, apa sih hakikat hartamu yang sebenarnya? Illa ma akalta fa'afnaita. Hartamu yang sebenarnya
hanyalah apa yang engkau makan sampai habis. Sekian porsi itulah harta milikmu. Wa ablait illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita. Atau pakaian yang engkau pakai sampai usang. Adapun baju yang disimpan di lemari yang dibiarkan bertahun-tahun akan jadi ahli waris, akan jadi milik ahli waris. Au tasaddaqta fa amdaita. Atau apa yang engkau sedekahkan sehingga dia akan menjadi rekening tabungan di akhirat. Selebihnya semuanya akan otomatis berpindah kepada orang lain, kepada ahli waris. Padahal ahli waris kita juga sudah punya takaran rizki masing-masing. Jadi kenapa seorang itu menghabiskan usianya hanya untuk mencari dunia sampai melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup di poin yang keempat ya, anak ingin datangkan sebuah kisah yang semoga menyadarkan kepada kita tentang pentingnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah nyata, ada seorang yang dia keluar dari perusahaannya, dan ini kita dapat bukan dari pelakunya tapi dari orang lain yang juga amanah dalam meriwayatkan sebuah cerita ya. Ada seorang yang keluar dari lembaganya karena satu alasan. Dan dia gajinya sudah besar, dia gajinya sekitar 30 juta per bulan. Cukup mapan dalam posisinya. Dia keluar hanya ingin menjaga sholat berjamaah. Dia bisa sholat di perusahaan itu, di lembaga itu dia bisa sholat, cuman tidak bisa berjamaah saja. Gak bisa, duhur gak bisa berjamaah apalagi asar. Dia sholatnya ya di waktu-waktu standar. Dia keluar hanya ingin menjaga sholat berjamaah. Dia resign dari perusahaannya. Bulan pertama jatuh bangun, karena memang tipikal beliau bukan tipikal pengusaha, tapi tipikal pegawai. Usahanya jatuh bangun di bulan pertama. Bulan kedua pun jatuh bangun lagi. Ya hampir-hampir gak dapat keuntungan. Jualan gak laku, demikian gagal. Sampai masuk di bulan ketiga. Di bulan ketiga itu seperti biasa, karena memang tujuan dia keluar itu ingin sholat jamaah. Itu tujuannya. Maka sampai pada suatu hari, ini puncaknya, di waktu asar dia sholat di masjid, karena dia tujuannya untuk itu. Dia datang keliling, jualan, kemudian dia sholat ke masjid. Dan kebetulan di masjid itu hujan. Jadi pas waktu hujan dia nggak bisa segera berangkat, dia berteduhlah di masjid itu. Di sana kebetulan ada orang yang juga sedang berteduh, orang lain nggak kenal dia. Ringkasnya mereka saling berkenalan, cerita bahwa si temannya itu, orang lain itu, dia punya masalah. Perusahaannya sedang terlilit pajak dengan jumlah ratusan juta. Jadi karena asetnya juga banyak orang ini, intinya dia diancam, dia kena ultimatum dari pihak pajak harus menyelesaikan ratusan juta untuk bayar pajaknya saja. Artinya asetnya miliaran begitu. Dia tawarkan jasa. Kebetulan Pak, saya biasa menghitungkan pajak, saya akan bantu sehingga nanti kenanya nggak terlalu banyak gitu. Dia kerja sekitar 2 pekan, dihitung pajak itu dan kenanya nggak sampai ratusan, hanya sekian puluh juta lah kenanya. Jadi hemat sekian ratus juta perusahaan yang dibantu itu. Sebagai bentuk terima kasih, temannya tadi orang lain yang nggak kenal, sebagai bentuk terima kasih maka dikirimkan, ditransferkan sejumlah uang, dikirim ke M-Bankingnya, kemudian dibuka sama dia. Dibuka rekeningnya M-Banking, dia nangis ngelihat M-Banking itu. Karena yang dikirimkan itu sekitar 90 jutaan. Apa kata dia? Kata dia, Pak, ini gaji saya 3 bulan. Saya biasa 3 bulan, 1 bulan dapat 30 juta, 3 bulan 90 juta. Dan selama 3 bulan saya nggak dapat uang itu. Hari ini saya dapat uang itu. Ketika dia fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, 90 juta tidak akan kemana-mana. Akan Allah berikan dengan berbagai caranya ketika dia fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita boleh berandai-andai ya, seandainya orang itu nggak ke masjid, seandainya orang itu nggak berteduh, nggak ada cerita 90 juta. Tapi kembali lagi, ketika dia niatnya menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbagai rizki datang kepadanya dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Jadi jangan pernah berpikir fokusnya kita dengan ibadah menjadikan rizki kita lari. Tidak. Ketika kita fokus dengan ibadah, menjadikan rizki itu datang kepada kita dan kita mulia,
kaya karena rizki itulah yang mengejar kita, bukan kita yang mengejarnya. Pelajaran yang terakhir para jemaah rahimani wa rahimakumullah dari hadis yang mulia ini, pelajaran yang kelima, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur rizki untuk para hambanya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur rizki untuk para hambanya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur rizki untuk para hambanya. Sebelum kita bahas poin yang kelima, kita coba murajaah ya. Kita ulang 5 poin yang sudah kita pelajari, yang kita keluarkan dari hadis yang mulia ini. Apa tadi pelajaran yang pertama? Perintah untuk mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Yang ketiga, seorang yang mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya dari kefakiran. Yang keempat, seorang yang tidak disibukkan dengan urusan ibadah, niscaya hatinya akan dipenuhi dengan urusan dunia yang menyibukkan. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur rizki untuk para hambanya. Tapi poin yang kelima ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rizki untuk para hambanya. Ada orang-orang yang diluaskan rizkinya, ada orang-orang yang disempitkan, dan itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah lah yang telah melapangkan dan menyempitkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Sesungguhnya itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Ketika semua dijadikan kaya, maka dunia tidak berjalan. Ada orang-orang yang disempitkan dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus menyadari para jamaah bahwa tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini kecuali Allah telah menentukan rizkinya. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidaklah ada dabbah, ada binatang yang melata di muka bumi ini kecuali Allah pasti telah menjamin rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Allah tahu di mana tempat tinggalnya binatang itu, wa mustauda'aha, dan Allah tahu di mana dia menyimpan rizkinya. Kalau kita manusia, Allah tahu di mana rumah kita, dan Allah tahu berapa besarnya rekening kita. Allah tahu semuanya. Kullun fi kitabim mubin. Semuanya telah tercatat di Lauhul Mahfuz yang nyata. Jadi semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu jiwa tidak akan pernah meninggal dunia sampai dia menghabiskan seluruh lumbung-lumbung rizkinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, agar seorang hamba, seorang muslim tidak menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta. Karena kita harus yakin harta, rizki yang telah Allah tentukan tidak pernah berkurang. Jumlahnya tetap akan selalu kita dapatkan, dan kita tidak akan meninggal dunia sampai kita menghabiskan seluruh lumbung-lumbung rizki kita. Kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan berbaik-baiklah kalian di dalam mencari rizki. Jadi sambutlah, jemputlah, carilah rizki dengan cara yang baik. Karena rizki kita sudah ada, kita hanya mencari, kita hanya menyemput, kita hanya menunggu atau mencari datangnya rizki tersebut. Kata Nabi SAW, fa innan nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'anha. Karena satu jiwa, dia tidak akan pernah meninggal dunia sampai dia menghabiskan seluruh
lumbung-lumbung rizkinya, wa in abta'a anha, meskipun rizki itu datangnya terlambat. Betapa banyak orang yang dulu ketika masa mudanya disempitkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi di usia senjanya Allah berikan kesehatan yang tidak diberikan ke orang yang lainnya. Allah mudahkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang mapan, sehingga anak-anaknya senantiasa mengirimkan uang, harta untuk dia, sehingga di usia senjanya dia justru malah mendapatkan rezeki yang banyak. Semuanya telah Allah tentukan, dan kita harus yakin bahwa rezeki kita tidak akan meleset, tidak akan diambil oleh orang lain. Maka kalaulah rezeki sudah Allah tentukan, cara-cara mendapatkan rezeki telah diajarkan, maka sekarang tinggal kita fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sela-sela waktu ibadah kita luangkan waktu untuk mencari harta. Seorang muslim hendaknya dia bersungguh-sungguh dalam mencari rizki dan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sebutkan ini bukan berarti menjadikan seorang muslim itu bermalas-malasan, karena dia yakin ibadah kepada Allah itu menjadikan seorang kaya, karena dia yakin rezeki telah ditentukan kemudian dia bermalas-malasan dalam bekerja. Bukan itu maksudnya. Seorang muslim adalah seorang yang bersemangat dalam pekerjaannya, dia profesional dalam pekerjaannya, dan dia tidak menjadi pekerjaan itu tidak menjadikan dia lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tawakal kepada Allah? Beliau mengatakan, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitanan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sebenarnya, maka niscaya Allah akan berikan rizki kepada kalian seperti Allah memberikan rizki kepada burung, taghdu himasan wa taruhu bitanan, yang mana burung itu pagi hari dia keluar dalam kondisi lapar, dan sore harinya dia pulang pasti dalam kondisi perutnya kenyang. Bahkan tidak hanya kenyang, dia membawakan makanan untuk anak-anaknya yang ada di sangkarnya. Kalaulah seekor burung saja yang tidak pernah belajar bagaimana mencari makan, tidak pernah ada pendidikan mencari penghidupan, dia bisa pulang membawa makanan untuk anak-anaknya. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan seorang muslim yang senantiasa memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas. Semoga menjadikan semangat kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesibukan dalam mencari harta menjadikan kita lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, kalau ada hal yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Sudah cukup para jamaah? Cukup ya? Baik, taib, kalau sudah cukup kita akhiri. Semoga yang ada yang mau disampaikan. Taib, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Iya. Ketika hartanya sudah dicukupkan dia akan meninggal. Benar. Iya. Jadi saat kita mengambil rezeki dari hal lain, misalnya mencuri atau korupsi, apa itu juga mengurangi umur? Mengurangi umur. Baik, iya. Taib, mungkin pemahamannya begini Pak. Jadi umur atau ajal ya, rizki, ajal, bahkan amalan semua sudah Allah tuliskan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, hadis yang disebut dengan hadis yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan dari As-Sadiqul Masduq, yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan bahwa manusia itu 40 hari diciptakan dalam bentuk nutfah, dalam bentuk air mani. Kemudian 40 hari berubah menjadi segumpal darah, dan 40 hari berubah menjadi segumpal daging. Kemudian ketika sudah 120 hari itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menuliskan 4 hal.
Allah tuliskan untuk menuliskan 4 hal. Apa itu? Uktub ajalahu, dituliskan kapan ajalnya, kapan hari H dia meninggal dunia, hari apa, jam berapa, tanggal berapa. Wa uktub amalahu, uktub ajalahu wa amalahu wa rizquhu wa saqiyun aw sa'idun. Tuliskan celaka atau bahagianya, apakah dia nanti masuk ke dalam surga ataukah masuk ke dalam neraka. Jadi pemahaman yang benar bahwa panjangnya usia kita sudah ada takdirnya. Jadi seorang akan meninggal tanggal sekian, jam sekian, itu sudah ada. Dan ketika ajal telah datang, la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Tidak bisa dimajukan sedetik dan diundurkan sedetik, nggak bisa. Pas hari itu, jam segitu, detik segitu dia akan meninggal, begitu. Kemudian di siang bersamaan, panjangnya usia ini Allah sudah menjamin rizki. Dan ingat ya, rizki tidak hanya harta. Semua hal yang bermanfaat untuk kita rizki. Kesehatan itu rizki, anak saleh rizki, rumah yang luas rizki, kendaraan nyaman rizki, istri solihah rizki, tetangga yang baik rizki. Semua yang baik untuk kita rizki. Kalau kita tidak percaya bahwa itu rizki, bayangkan ketika ada seorang yang anaknya sakit. Anaknya aja, bukan dia, anaknya sakit. Sepekan aja ngamar di rumah sakit, berapa rupiah dia harus keluarkan kalau dia nggak punya jaminan kesehatan gitu ya. Jadi dia harus mengeluarkan sekian uang, belum lagi lelahnya, pikirannya dan sebagainya. Jadi anak sehat itu rizki, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan panjangnya usia, Allah telah menentukan rizki kita. Sehingga bagaimana kita menyebut rizki tersebut. Ketika seorang mendapatkan dengan cara yang haram, dengan cara korupsi, mencuri, itu tidak menambah rizki. Dia hanya mengambil jatah rizki dari jalur yang haram. Sehingga Nabi menyebutkan dalam hadisnya, ajmilu fit tolab. Baik-baiklah kalian dalam mengambil rizki, mencari rizki. Karena rizkinya ada, tinggal bagaimana caranya. Apakah dengan cara yang haram ataukah dengan cara yang halal. Contoh ya, misalnya ada orang itu mengambil rezeki dengan cara yang haram. Dia dapat harta, mencuri misalnya, korupsi. Tapi dijadikan anaknya menjadi anak durhaka. Dijadikan dia mengidap penyakit kronis. Sehingga akhirnya ya habis semua itu. Tapi ketika dia mengambil dengan cara yang halal, anaknya jadi anak yang salih. Uangnya tidak banyak, tapi anaknya baik, hidupnya nyaman, tidak dikejar-kejar dengan hutang dan semisalnya. Diberikan kenyamanan dan jumlah total rezekinya tidak berubah. Tidak berubah. Intinya, sebagaimana ajal telah ditentukan, maka rizki pun telah ditentukan. Bagaimana kita menjemput. Dan menjemput rizki ini tidak boleh dengan santai-santai. Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Jumu'ah, kata Allah ketika setelah menyebutkan salat Jumat, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Ketika kalian telah selesai salat Jumat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Seandainya rizki itu ditunggu bukan dicari, maka seharusnya ayat itu berbunyi fa idza qudiyatis shalah fantadhiru fil ardi. Kalau kalian sudah sholat Jumat, duduk manis di bumi Allah, nunggu siapa yang ngirim makan hari ini, siapa yang transfer uang ke rekening kita. Harusnya begitu ayatnya. Tapi Allah mengatakan fantashiru, pertebaranlah kalian di muka bumi ini, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi rizki sudah ada, tapi kita menjemputnya. Dan keyakinan ini para jamaah, ini perlu dibangun ya. Orang-orang kafir mereka tidak yakin kalau mereka punya rizki, tidak yakin, bahkan tidak percaya. Sehingga tiap hari mereka berpikir mencari harta, mencari rizki. Adapun orang yang beriman, mereka yakin rizkinya ada, sehingga mereka pun mencari rizki dengan semangat. Tapi kesemangatan mereka tidak sampai melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Sekarang waktunya adzan, iqamah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Toko ditutup, usaha ditutup, selesai ibadah kepada Allah dengan tenangnya, karena dia yakin bahwa dia tidak akan kehilangan rezekinya. Anak ingin tambahkan satu kisah Pak ya, tentang masalah rezeki. Anak dulu punya teman satu kuliah dulu. Waktu itu masih rame-ramenya konter HP. Jadi waktu masih pulsa masih rame waktu itu, zaman itu ya. Tahun berapa itu? Zaman dulu lah ya. Jadi intinya dia punya usaha rame sampai dia bisa beli rumah dengan usahanya itu.
Ya beli rumah di zaman itu ya, saat kita masih belum apa-apa. Dia udah punya rumah, Masya Allah, rumah besar. Dia nikah udah punya rumah dengan usahanya itu. Nah dia ini yang namanya juga counter ya. Jadi dia jualan pengunjungnya itu banyak sekali. Sampai ketika adzan bahkan qomat sibuk dengan transferi ya pulsa itu. Sampai pun sholat tuh nggak tenang karena jangan-jangan nanti ada orang datang gitu ya. Terus tiap hari kayak gitu dia. Malam jam 9 tutup itu belum tutup Pak. Dihitung untungnya 100 rupiah, 500 rupiah dihitung sampai sekian puluh ribu. Sampai suatu hari dia sadar Pak. Suatu hari dia sadar, hari Ahad kayak gini nih. Pagi-pagi kayak gini nih, ada orang beli. Ada beli di counternya, beli dan uangnya gede, uangnya besar. Beli maka diambillah kembalian agak lama. Dan di tokonya itu sudah ada laci-laci Pak. Dalamnya itu ada HP. Ada banyak HP jadul. Bukan HP Android kayak sekarang. HP jadul. Ketika dikembalikan uangnya, pergi orang ini dibuka. Semua laci HP-nya hilang. Kata dia, Van, HP ini nggak mahal, gak larang HP ku Van. Sing mahal itu isinya. Di HP itu ada yang 2 juta. Isinya Pak, isi pulsanya itu 2 juta, 3 juta, 5 juta, itu yang mahal. Dia mikir, subhanallah ya. Dia ngumpulin 500 rupiah, 1000 rupiah sampai numpuk jutaan. Hanya hitungan detik hilang semuanya. Setelah itu dia sadar Pak, bahwa harusnya dia itu fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pola kerjanya dirubah. Begitu adzan, apalagi qomat, ditutup counternya Pak. Tutup counternya. Kalau ada orang mau beli dia bilang gini, silakan Bu, counter depan masih buka, saya mau sholat dulu. Kalau sabar jenengan tunggu, kalau enggak banyak counter yang dibuka. Dia tinggal sholat dengan tenang, dia sholat. Dan pelanggan Pak, karena ini kan murah nih counternya, dia tetap nunggu sampai dia datang. Jadi meskipun ditunjukkan tuh banyak counter-counter, gak akan kesana mereka, karena selisih lumayan tuh, selisih 500 rupiah, 1000 kali sekian lumayan. Sehingga ditunggu sampai dia datang, baru dia buka counter nyantai, dikirim pelan-pelan. Dia mulia karena pembelinya yang nunggu dia. Dia bilang gini, aku yakin Bang, seandainya pembeli itu anak usir, tak tolak, kalau itu rezekiku pasti nunggu depan rumahku. Bisa kayak gitu. Dia punya keyakinan dan setelah itu dia nyaman ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mulia. Jadi rizki itu yang datang kepada dia, bukan dia yang mencari rizki. Jadi tenang karena dia yakin rizkinya telah Allah tetapkan. Keyakinan semacam ini perlu dibangun supaya seorang tidak terlalu disibukkan dengan urusan dunia ya. Wallahu taala alam. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Ana mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.